ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせな。 Pada suatu hari di ujung dunia, tepatnya di air terjun Triton, Izayoi kebingungan sambil memegang tunas kuning muda. Izayoi tidak tahu bagaimana cara memekarkan tunas itu dalam waktu yang singkat. Izayoi bingung karena game ini tidak menjelaskan bagaimana cara penyelesaian game ini. Ini adalah misi atau gias roll dari gift game ini. Boleh di pause kalau kurang lama. Izayoi sangat kebingungan karena tidak tahu cara untuk memekarkan Aqua Friend. Kurousagi yang bersama Izayoi ingin sekali membantunya, tapi karena dia adalah wasit, jadi Kurousagi tidak bisa membantunya. Kurousagi hanya bisa menyemangati Izayoi dari kejauhan. Dikarenakan cuaca yang sekarang ini panas dan juga kebingungan yang melanda Izayoi, Izayoi pergi dan berendam di danau tepat di depannya. Di saat dia berendam, Izayoi berpikir jika Asuka dan You melihatnya pasti dia bilang seperti orang tua. Lalu mereka tertawa. Lalu seketika Izayoi memikirkan tentang perkataan Ochibi sama atau Jin, si ketua dari komunitas No Nickname, bahwa bunga dapat membersihkan dan memurnikan air. Lalu Izayoi melihat sekitar bahwa danau ini sangat bersih karena banyak tanaman-tanaman yang tumbuh di dekatnya. Seketika pemikiran tadi itu teralihkan tentang gift game. Izayoi tahu gift game itu dibuat oleh dewa dan iblis yang membuat permainan untuk sang penantang. Selain itu, gift game adalah rintangan yang diberikan dewa Asura yang telah dimodifikasi, yang dimana pengetahuan dan kekuatan tidak menjadi faktor dalam pembuatan game. Jadi, jika kekuatan dan pengetahuan peserta atau yang ikut dalam gift game itu kurang, jadi itu kesalahan mereka, bukan kesalahan bagi orang yang membuat game itu. Maka dari itu, memakai tanaman yang tidak diketahui oleh Izayoi itu sangat sah-sah saja. Izayoi sangat kebingungan bagaimana cara memekarkan tunas ini. Apalagi waktu yang tersisa hanya 1 jam lagi. Tapi Izayoi tidak menyerah. Dia berpikir sambil menatap langit. Kurousagi menghampiri Izayoi sambil melompat-lompat dan berkata, "Apakah kau mau menyerah?" Izayoi membantah dan bilang, "Jangan macam-macam. Jika aku menyerah, berarti aku mengakui kekalahanku ke Asuka dan You." Kurousagi hanya tersenyum melihatnya dan berpikir, kenapa Izayoi menerima game ini? Oke, kita mundur beberapa hari yang lalu. Sebulan setelah pertempuran melawan PES, seluruh anggota No Name mendiskusikan tentang rencana di masa depan nanti. Mereka duduk di meja panjang dengan susunan duduk secara formalitas atau seperti prama ketua, wakil, dan seterusnya lah. Dan urutannya adalah yang pertama Jin, yang kedua Izayoi, seterusnya Asuka, You, Kurousagi, Leticia, dan Lily. Jin gugup duduk di posisi sebagai ketua, karena posisi ketua itu seharusnya orang yang sudah berkontribusi penuh terhadap komunitas dan bermanfaat bagi komunitas. Sedangkan Jin merasa dia belum melakukan semua itu. Ya kayak gila. Izayoi yang mendengar itu kesal dan bilang, "Aku sudah mengatakan berkali-kali, Anda adalah pemimpin No Name. Semua kemenangan yang kami bawa itu berada di bawah bendera Anda. Dan nama Anda sudah tersebar luas
di luar. Jika Anda yang sudah terkenal di luar sana tidak bisa duduk sebagai pimpinan, itu bisa jadi masalah bagi kita. Bahkan hadiah dari game bulan lalu itu beratasnamakan kau, Jin. Lalu Kurosagi mengeluarkan 3 surat yang dikirimkan berkat hadiah dari game bulan lalu. 2 diantaranya adalah undangan untuk tamu kehormatan, dan hal ini sangat luar biasa bagi komunitas no-name karena sudah 3 tahun tidak dapat surat undangan seperti ini. Kurosagi sangat bahagia karena sudah lama sekali. Dan surat-surat itu ditunjukkan atas nama Jin. Lalu Kurosagi menyemangati Jin. Surat-surat ini beratasnamakan kamu, Jin. Jadi semangatlah, busungkan dadamu dan duduklah di posisi teratas. Kurosagi dan Lily memberikan tatapan, memberikan semangat seperti natap, ayo berjuanglah, kau bisa, gitu. Karena tatapan mereka berdua, Jin mulai tenang dan duduk di kursinya, layaknya seperti pemimpin. Lalu Asuka menyela pembicaraan yang sedikit mengharukan tadi dan bilang untuk apa kita berkumpul, sekarang membahas tentang surat. Lalu Jin menyuruh Lily dan Kurosagi untuk membacakan laporan tentang apa yang mau dibahas sekarang sebenarnya, bukan tentang dramatis tadi. Lanjut. Lily mulai berdiri dan membacakan laporannya. Lily melaporkan bahwa keuangan komunitas sekarang itu sudah banyak, bahkan bisa untuk mempertahankan kehidupan selama 1 tahun mendatang. Bahkan di skenario terburuk pun itu sudah masih bisa cukup. Ya maksud skenario terburuk ini kayak kehabisan makanan kayak mungkin, atau bantuan-bantuan kayak ya pokoknya bisa membuat uang habis lah, bisa skenario yang tak diinginkan lah gitu. Lanjut. Karena Demon Lord PES yang dikalahkan Izayoi dan yang lainnya berada di peringkat 5 digit. Dan pertempuran itu juga misi atau quest dari lantai guru itu sendiri. Lantai guru ini maksudnya Shiroyasha ya. Ya aku nggak tahu gak lantai guru. Ini kayak karena jelek nih subtitle gitu yang subtitle nih. Oke. Oh bukan subtitle sih, ngeterjemahin. Oke lah. Lanjut. Lily riang mengatakan itu sambil menggoyangkan ekornya. Lalu Yo bertanya pada Lily, apa itu peringkat 5 digit? Lalu Lily menjawab, Demon Lord PES itu adalah roh yang setara dengan dewa, dan gift game yang dia buat itu cukup sulit. Maka dari itu banyak yang sudah mengakui kalau dia itu sudah menjadi peringkat 5 digit. Izayoi mendengar itu penasaran dan bilang, jadi kesulitan dari gift game yang dibuat itu juga mempengaruhi peringkat. Lalu Kurosagi menjelaskannya, pada awalnya gift game itu dibuat oleh dewa dan juga iblis untuk para penantang dan akan diberikan hadiah jika berhasil. Tapi di Little Garden ini, gift game tersebut itu dimodifikasi agar bisa diselesaikan oleh orang-orang yang ada di Little Garden. Sedangkan tingkat kesulitannya itu mewakili host itu sendiri atau yang membuat game itu sendiri. Lalu dikatakan bahwa peringkat dari komunitas itu tidak naik hanya karena memiliki anggota kuat. Jadi bukan berarti dia itu peringkatnya itu tinggi hanya karena orangnya kuat-kuat aja, tidak tentu. Tapi ada beberapa kondisi yang harus dilakukan agar bisa peringkatnya naik. Dan peringkat yang paling bawah itu adalah peringkat 7 digit atau peringkat awal. Peringkat-peringkat baru buat komunitas itulah peringkat 7. Lalu peringkat 6 digit didapatkan jika kita menyelesaikan ujian dari lantai guru. Peringkat 5 digit didapatkan jika kita memiliki 3 bawahan yang memiliki peringkat 6 digit. Jadi dimisalkan peringkat 6 digit ini komunitas yang berpartisipasi dalam game atau orang-orang yang ikut dalam game.
Sedangkan peringkat 5 digit ini komunitas yang bisa membuat game atau tuan rumah dari dalam game, atau bisa disebut juga Demon Lord. Dan perbedaan peringkat 5 digit dan peringkat 6 digit itu sangat jauh sekali. Jika peringkat 6 digit itu masih bisa dilawan dengan beberapa orang, tapi kalau peringkat 5 itu tidak, karena kekuatannya yang sangat kuat dan memegang kuasa sebagai host. Maksudnya memegang kuasa sebagai host ini, dia yang buat peraturan. Jadi dia terserah dia mau gini kek, mau gitu kek. Lanjut. Contohnya Demon Lord PES bulan lalu. Kekuatannya bahkan bisa menutupi dunia dalam kegelapan dan juga bisa menyegel matahari. Izayoi hanya tertawa senang saat mendengar itu. Lily berdiri dan mengangkat kepalanya dan melanjutkan pembicaraannya tadi. Berkat semua orang saat gift game bulan lalu, kita mendapatkan hadiah dan penghargaan. Semua orang yang mendengar itu gembira. Lalu Lily melanjutkan perkataannya lagi, bahwa berkat bantuan dari Din dan Mel, tanah kita kembali subur 25%. Dan jika ini terus berlanjut, maka tanah kita akan kembali subur lagi. Lily sangat bahagia saat mengatakan itu. Seperti keajaiban, tanah yang dulunya kering seperti tanah tandus sekarang bisa hidup kembali dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Asuka sangat bangga dan mengelus-eluskan kepala Lily. Ya bangganya karena kan Din sama Mel itu kan udah punya dia lah modelnya, kayak sihirnya dia lah. Jadi dia bangga sekali, kayak dia paling banyak kontribusi. Oke lanjut. Din dan Mel sangat bekerja keras. Terutama Din, dia bekerja pagi sampai malam tanpa kenal lelah bagaikan kuda. Bahkan saat Asuka pergi melakukan gift game, dia tetap bekerja menyuburkan tanah, mencampurkan bibit-bibit muda, dan membersihkan batu-batu yang menghalang. Batu-batu yang nggak guna lah pokoknya dibersihin biar pokoknya sampai subur lah. Oke lanjut. Lalu Leticia menyelah dan bilang, "Ojo sama, jangan terlalu sering memperkerjaan bawahanmu." Izayoi mendengar itu langsung tersenyum ngejek kayak gimana. Karena kan Izayoi sama Asuka nih lagi saingan nih, siapa yang paling kontribusi dalam komunitas. Izayoi berhasil dapetin bibit pohon air dulu yang di episode 1 tuh. Sedangkan Asuka yang gituin, nyuburin tanah. Jadi ya mereka sangat gitulah beradu gitulah siapa yang paling bagus gitu. Seketika atmosfer di sana mulai memburuk karena Kurosagi panik dan mendesak mereka agar kembali ke pembicaraan utama mereka. Kurosagi mengusulkan untuk membuat sektor tanaman khusus seperti pohon spirit dan tanaman roh herbal. Lalu tiba-tiba Yo menyela perkataan Kurosagi dan bilang tanaman mandrake sambil membayangkannya. Yang lainnya juga ikut membayangkannya. Kurosagi marah dan menolak itu. Dia beralasan tanaman itu sangat bahaya bagi anak kecil. Izayoi ikut memanas-manasi Kurosagi dan bilang, ini bisa dikompromi nih. Kenapa tanaman ini tidak bisa ditanam? Terjadilah pelecehan seksual antara Kurosagi yang dilecehkan oleh Izayoi, yang mengakibatkan Kurosagi marah dan berubah menjadi pink. Lalu Leticia menenangkan mereka dan menyuruh Izayoi dan yang lainnya mencari tanaman dan ternak untuk sektor tanaman khusus. Ya kayak dialihkan perhatiannya lah tentang tadi itu, pelecehannya diganti sama suruhan Leticia biar mau gitu lagi. Lanjut lagi. Leticia menyarankan untuk menghadiri undangan Draco Griff yang diberikan tadi, salah satu dari 3 undangan tadi itu. Di sana akan diadakan Harvest Festival, dan saat festival itu dimulai akan ada host yang akan membuat gift game dengan hadiah tanaman langka dan ternak. Lalu Kurosagi membuka
undangan itu dan membacakannya dengan singkat bahwa komunitas Nonim disuruh berpartisipasi dalam Harvest Festival. Tentang biaya akomodasi dan perjalanan akan dibayar oleh host. Wah, cuma-cuma maksudnya. Dan lokasinya ada di Underworld Waterfall. Tempat yang sangat indah, tempat yang banyak airnya. Ada pohon besar, pohon air gitu. Semuanya setuju untuk menghadirinya. Tapi Jin bilang kalau ada masalah jika menghadiri undangan itu. Karena acara itu akan memakan waktu selama 25 hari. Jin cemas akan siapa yang menjaga rumah karena sangat lama sekali. Dan yang menjaga hanya Leticia saja, karena semuanya ingin pergi. Terutama anak-anak bermasalah. Anak-anak bermasalah ini seperti Izayoi, Asuka, sama Yo. Seperti di judulnya, Mondai Chitachi, sang anak-anak bermasalah, sang bermasalah. Lanjut. Di dalam hati, Jin sangat ingin semua ikut, tapi Jin juga takut jika insiden seperti PES itu terulang lagi. Tapi Jin merasa tidak boleh ragu lagi, karena dia pimpinan dari komunitas ini. Seperti yang dikatakan Izayoi, dia harus memberikan keputusan agar masalah ini teratasi. Jin berdiri layaknya seorang pemimpin, dan berbicara dengan tegas. Jin menyuruh untuk 2 orang pergi dulu ke sana. Saat festival itu mau dimulai, maka sisanya akan menyusul. Lalu setelah 1 minggu, 2 orang harus tetap di sana dan 1 orang harus pulang. Semua berdebat siapa yang paling lama berada di sana. Kayak semua ricuh terus saling memandang. Set, kamu nih? Enggak, aku pengen sana juga. Jin bingung melihat keadaan itu. Tapi Izayoi langsung menenangkan Jin dan dia gitu memberikan ide untuk semua orang. Bagaimana kita mengadakan kompetisi saja tentang siapa yang paling lama akan di sana. Dan kompetisinya adalah siapa yang paling banyak membantu warga sebelum festival itu dimulai, maka akan menjadi orang yang paling lama tinggal di sana. Yo dan Asuka setuju dengan rencana Izayoi. Dan mulailah kompetisi antara anak-anak bermasalah ini. Oke, kita sekarang kembali ke Izayoi yang masih berpikir tentang memekarkan Aquafran. Dan di saat itu juga Kurosagi sedang kesal karena berita tentang Izayoi sudah menyebar. Banyak orang yang tidak mau menerima Izayoi dalam sebuah game dan hanya Shirayasa saja yang bisa memberikan Izayoi game. Dikarenakan Izayoi sudah mengalahkan musuh-musuh yang sangat kuat. Contohnya Dewi Ular yang tinggal di Edge of the World. Yang kedua, Algol, salah satu kelas bintang yang paling kuat. Yang ketiga, Weser Demon yang mempunyai karunia Divinity. Dan semua itu bukan musuh yang gampang. Semua itu musuh yang sangat sulit. Kurosagi sangat kesal. Izayoi menenangkan Kurosagi. Lupakan saja semua itu. Kita di sini bukan untuk merampas seseorang. Lagi pula komunitas kita adalah kelompok yang menjunjung keadilan dan berjuang untuk melawan Demon Lord untuk mendapatkan nama kita kembali. Tapi Kurosagi masih kesal sambil menendang air. Kurosagi kesal karena tidak bisa mencarikan Izayoi game. Hanya Shirayasa saja yang bisa mencarikan game. Orang yang diajak game tuh tidak ada yang mau. Ya karena tadi itu lawan 3 musuh yang gitu tuh. Siapa juga yang mau? Lanjut. Bagi Kurosagi, Izayoi itu orang yang sangat hebat. Dia bisa membangun namanya sendiri melalui kemenangan-kemenangan secara bertahap. Izayoi menatap Kurosagi. Izayoi menenangkan Kurosagi lagi. Janganlah terlalu pesimis. Itu tidak baik. Lagi pula situasi ini sangat menarik. Dan sudah saya bilang, tidak usah putus asa. Itu masih dalam perhitunganku juga. Kurosagi sangat tertekan. Dia tidak mau merepotkan Izayoi. Jadinya dia pergi ke hutan. Berdiri kayak merajuk gitu. Izayoi yang melihat Kurosagi sangat tertekan. Izayoi memanggil Kurosagi untuk menangkapkan ikan yang ada di tengah sungai di seberang.
Izayoi sangat ingin memakannya nanti malam. Kurosagi mulai sedikit tenang. Dia tersenyum dan mengangguk. Lalu dia pergi sambil melompat-lompat gembira untuk mencarikan ikan dan memasakkannya untuk Izayoi nanti malam. Ya ceritanya nih, Izayoi ini lagi nenangin gitu. Kan kayak misalnya tuh lihat anak kecil gitu nangis ngerajuk, kan dia bisa di pinggiran gitu langsung dibilang, nenek ini bang beli permen sana lo. Nah gitu dah, karena dia senang ntar tuh. Nah itu modelnya kayak gitulah. Oke lanjut. Setelah Kurosagi pergi, Izayoi mulai berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan game ini. Karena waktu sisa 30 menit, Izayoi sudah tidak punya waktu lagi. Izayoi membaca gear scroll-nya lagi dan mendapatkan beberapa petunjuk. Dan petunjuk-petunjuk itu dia bandingkan dengan referensi yang dia punya. Dan yang Izayoi dapat dalam perbandingan itu, yang pertama, nama dari game ini yaitu bunga di atas danau. Tapi aquafran ini tanaman yang tumbuh di tepi sungai, jadi tidak nyambung dengan namanya. Dengan kata lain, perbedaan danau dan sungai ini yang menjadi kuncinya. Lalu yang kedua, kondisinya sangat jelas, yaitu mendapatkan aquafran dan membuatnya mekar. Tidak ada lain lagi. Ini pasti memiliki makna tersembunyi. Dan yang ketiga, perbedaan antara kuncup dan mekar. Oleh karena itu, tunas atas danau akan mekar bunga atas danau. Dengan kata lain, aquafran akan mekar di atas air. Jadi jika semua dihubungkan, maka akan menjadi sebuah petunjuk. Pertama, apakah danau punya sungai? Kedua, kuncup bunga tidak akan tenggelam karena ini jenis bunga yang akan mekar di atas air. Ketiga, tidak ada batasan tempat untuk memekarkannya, bisa di mana saja maksudnya. Dengan semua informasi-informasi itu, Izayoi mendapatkan jawabannya. Untuk metode memekarkan adalah dengan cara mengubah kedalaman air, yang berarti Izayoi harus mengubah lingkungan sekarang menjadi lingkungan bagi aquafran. Dengan kata lain, Izayoi harus membuat sungai lah biar bisa gitu, karena kan Praman nih danau bulat gitulah modelnya. Tapi aquafran kan nggak bisa mekar di sana, jadi dia harus membuat sungai gitu. Gimana pun gitu, kayak aliran di sungai lah pokoknya, jangan buat bulat gitu. Pokoknya dia buat aliran gitu. Ya oke lanjut. Dan dengan air itu tunas akan tercuci dan menyebabkan kuncup akan mekar. Jadi Izayoi hanya perlu air. Di saat Izayoi mendapatkan jawaban itu, tiba-tiba ada seseorang yang menyela perkataan Izayoi. Dia berkata, itu benar. Izayoi pernah mendengar suara itu, tapi dia tidak ingat di mana. Seketika, dia mulai menampakkan dirinya di balik pepohonan. Dia melaju mendekati Izayoi. Rambutnya hitam glossy, menggunakan jepit rambut bermotif bunga dengan 3 warna. Dia menggunakan kimono putih dengan motif bunga. Dia berjalan sangat elegan. Dia menatap Izayoi acuh tak acuh. Dia mendekati Izayoi sambil tersenyum nakal. Dan dia tiba-tiba bilang, tidak heran kalau Shiroyasha memujimu terus. Izayoi berkedip 3 kali. Lalu Izayoi mengevaluasi cewek cantik di depannya ini. Asyik. Izayoi mendekatinya. Saya sampai dekat kali itu, kayak sisa 1 sentian lah gitu. Dia ditatap terus. Tapi tetap saja Izayoi tidak tahu siapa dia. Tapi dia kenal suaranya. Bingung Izayoi. Dia sangat cantik. Kalau Izayoi itu cowok normal pasti udah kelepak-kelepak tuh. Sayangnya itu tidak. Izayoi bukan cowok murahan kayak gitu. Asyik. Lalu Izayoi menanyakan siapa dia. Lalu dia menjawab, apakah kau lupa pada wanita yang kau tendang perutnya?
Seketika Izayoi ingat, tapi masih nggak percaya bahwa itu dia. Lalu Izayoi memastikan dan bilang, "Apakah kau ular itu?" Wanita itu marah karena terus dipanggil ular, ular, ular. Dia sangat marah dipanggil itu. Izayoi kaget, dia tidak menyangka bahwa ular yang dilawan pas itu sekarang menjadi wanita cantik atau Bishoujo. Ini ular yang di episode 1 di akhir loh, yang ditendang, dipukul kepalanya tuh. Nah itu dah. Oke lanjut. Lalu wanita itu ngomel-ngomel dan dia bilang, "Setidaknya kau harus mengingat nama host dari game yang kau mainkan. Jangan bilang ular-ular terus." Izayoi dengan sigap melihat geas rollnya dan tertera nama dari host yang membuat game ini, dan namanya adalah Shirayuki Hime, orang yang diberikan berkah oleh Shiroyasha. Izayoi kaget karena orang yang dibilang Shiroyasha mendapatkan berkahnya adalah ular itu. Shirayuki Hime menyuruh Izayoi untuk cepat menyelesaikan game ini dengan muka ngejek gitu. Karena Shirayuki Hime yakin kalau Izayoi tidak bisa menyelesaikan game ini. Walaupun dia sudah tahu cara untuk menyelesaikan game ini. Karena itu hampir mustahil. Karena waktunya tersisa 15 menit lagi. Lalu Shirayuki Hime berbicara dengan lembut di telinganya Izayoi. "Menyerah aja sekarang. Dan jika kau mau minta maaf atas kekerasan Anda, aku akan memberikanmu bunga. Dengan begitu kau tidak usah malu saat pulang." Izayoi membalas dengan tegas, "Enak aja jika aku menyerah dengan ular, maksudku gadis, dan kembali dengan bunga yang diberikan karena rasa kasihan. Itu akan membuat Asuka tertawa. Dia akan membuat catatan kecil di samping bunga dengan tulisan, bukti bahwa Izayoi telah mempermalukan dirinya sendiri, dan aku tidak mau akan itu." Shirayuki terus mengolok-olok Izayoi lagi. Tapi kemudian Izayoi berkata, "Aku tidak menyangka ular bisa menjadi Bishoujo seperti ini. Ini adalah bonus yang sangat bagus sekali. Bonusnya sangat luar biasa nih. Beli 1 gratis 5." Oke lanjut. "Apakah kau ingat jika aku menang di game ini akan dapat apa?" Shirayuki Hime menjawab pertanyaan Izayoi dengan ekspresi yang ngejek gitu. "Tentu saja aku tahu. Kalau kau menang, aku akan menjadi bawahanmu. Kau dapat membelah perutku, memakanku, atau mengikatku dengan rantai. Kau juga bisa menggunakanku untuk biarahmu," sambil menekan opainya menggunakan tangannya. Menggoda kali ini kok udah jadi video anime ini. Keren. Oke lanjut. Shirayuki Hime yakin bahwa Izayoi akan kalah. Izayoi mengangguk puas atas jawabannya dan lalu melihat hutan. Izayoi mengulurkan tangannya seolah-olah sedang mengukur jarak. Shirayuki Hime bingung melihat Izayoi. Tiba-tiba Izayoi memberikan pertanyaan pada Shirayuki Hime. "Shirayuki Hime, apa kau tahu tentang cerita legenda Yunani tentang Hercules, yang dimana dia diberikan 10 tugas yang mustahil untuk dilakukan, tapi 2 diantaranya dia dianggap tidak sah oleh raja yang memberikan dia tugas itu, dan ditambah 2 lagi dan totalnya menjadi 12. Dan di antara tugas-tugas itu ada di mana Hercules disuruh membersihkan kandang kuda yang isinya terdapat 3000 kuda, dan dia hanya diberikan waktu 1 hari untuk membersihkannya. Jadi, apa kau tahu apa yang dilakukan Hercules saat itu?" Shirayuki Hime mulai keringetan karena dia tahu jawabannya. Lalu Izayoi melanjutkan perkataannya. "Dia menggunakan kekuatannya. Dia membelokkan aliran sungai dan membiarkan itu mengalir di bawah kandang kuda itu." Seketika Shirayuki Hime menjadi pucat karena mendengar itu. Izayoi lalu pergi ke sungai terdekat. Izayoi mengangkat kaki kanannya lalu menjatuhkannya dengan keras, injek gitu lah udah. Ceder. Lalu tepian sungai itu menjadi kawah, kayak lubang gitu, kayak jurang buat.
itu terus berjalan sampai ke danau tempatnya Izayoi tadi. Lalu air sungai itu mulai mengalir menuju kawah tadi itu. Terus menjadilah sungai yang nyalur. Woi. Izayoi tertawa dengan keras. Hahaha. Izayoi membawa kelopak bunga aquafran dan menaruhnya di tengah danau yang sudah dibuatnya dengan kedua tangannya dengan sombongnya. Lalu Izayoi bilang, jika tidak ada sungai, maka aku buat aja sendiri. Shirayuki Hime shock sampai kakinya gemetar. Izayoi menggunakan cara yang sama seperti Hercules. Tempat ini benar-benar pecah, membentuk sungai. Setidaknya setengah dari wilayah Shirayuki Hime hancur. Shirayuki Hime bangun dari shocknya dan berteriak, "Apakah kau gila?" Tapi itu semua sudah terlambat. Karena Izayoi itu terlalu serius dan melakukan apapun itu. Dan terjadilah sekali lagi penguasa dari air terjun Kriton meremehkan Izayoi, sang anak bermasalah terkuat di dunia. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang mungkin kalian tidak mengerti. Itu dikarenakan novel yang saya download ini terjemahannya tuh tidak begitu bagus lah. Jadi saya harus memutar ulang otak saya. Ya bisa dilihat contohnya tuh seperti Gearsroll yang saya bagikan, screenshotnya tuh ada misah-misah kata-katanya gitu. Dan ada yang memang beberapa nggak enak gitu untuk dibaca. Ya jadi mohon maaf. Di video kedepannya mungkin saya akan perbaiki lagi perkataan saya. Jadi bila suka video ini tolong di like dan tolong bantu saya subscribe. Oke? Sekian, terima kasih dan goodbye.